Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di program acara event tahunan Banjarbaru Rainy Day Literary Festival tahun 2020. Event tahun ini kita lebih banyak mengadakan acara dengan cara daring, termasuk saat ini kita dalam program bedah buku virtual bersama penulis Banjarbaru. Sekarang saya bersama salah satu penulis produktif di Banjarbaru, yaitu Aliansah Jumbobuya. Saya bacakan sedikit dulu biodatanya ya, sebelum kita bincang-bincang salah satu buku terbarunya ini. Aliansah Jumbobuya lahir di Amuntai 4 Juni 1973. Aktif menulis sejak mahasiswa, dipublikasikan di banyak media, menulis cerpen, puisi, artikel, kesusastraan, keagamaan, dan lain-lain. Nah, ini adalah salah satu buku terbarunya berjudul Bubuhan Banjar, berbagi pengalaman spiritual. Bubuhan itu orang-orang Banjar lah, seperti itu, tapi lebih pada makna agak dekat gitu ya. Nah, selamat datang Aliansah Jumbobuya. Ini buku terbaru ya, tahun 2020 ya. Aku udah baca beberapa buku ini menarik, tentang pengalaman-pengalaman spiritual orang-orang Banjar, dan cara penulisannya pun kulihat ada keseragaman teknik ya, maksudnya dia menggunakan aku ya, bukan orang pakai dia gitu. Jadi seolah yang menulis ini aku atau si orang ini menceritakan dirinya. Mungkin Aliansah bisa menceritakan dari awal mungkin kenapa tercetus ide membuat buku ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya buku ini adalah tulisan-tulisan saya yang dimuat di koran tempat saya bekerja dulu, yaitu Rubrik Spiritual. Rubrik Spiritual ini dari sekian rubrik yang ada di tabloid keagamaan itu salah satu yang paling banyak diminati orang. Setelah sekian waktu berlalu, saya menulis ini rutin setiap bulan. Jadi kalau dihitung-hitung jumlahnya lebih ratusan. Suatu kali tempat saya bekerja ini pindah kantor, banyak file-file yang hilang, termasuk naskah-naskah lain, termasuk rubrik spiritual ini. Dari situ saya merasa sayang, merasa menyesal tulisan saya yang begitu banyak itu raib dengan sia-sia. Jadi niat utama saya membukukan tulisan ini lebih kepada mendokumentasikan tulisan saya agar tidak hilang. Walaupun buku tulisan ini sekitar tahun 1990-an, sudah agak lama, dengan dihimpun dalam sebuah buku itu paling tidak saya sudah menyelamatkan tulisan yang sebagiannya tadi sudah hilang. Walaupun agak lama tulisan tersebut, saya yakin tulisan ini masih ada manfaatnya bagi pembaca. Apalagi tulisan ini bercerita tentang pengalaman keagamaan orang-orang Kalimantan Selatan, di mana garis besarnya, benang merahnya itu ini menceritakan tentang pengalaman orang, bagaimana cara dia memproses mengalami datangnya hidayah itu. Ada yang tadinya non-muslim, kemudian begitu dapat peristiwa yang cukup menggoncang, akhirnya dia menjadi mu'alaf, masuk Islam. Ada juga yang memang dari awalnya sudah muslim,
tetapi keagamaannya mungkin salatnya balang kambingan, istilah orang Banjar. Setelah mengalami satu titik, dia berubah menjadi lebih agamis. Agamis. Jadi kalau mau disimpul benang merahnya itu hampir semuanya menceritakan bagaimana proses dia mendapatkan hidayah sehingga penghayatan dan pengamalan keagamaannya itu lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Oke. Ya ini cukup banyak ya, di sini ada 64 tulisan ya. Jadi ada 64 orang sebenarnya. Belum lagi yang hilang kemarin. Ya. Aliansa ini juga memang seorang wartawan ya, kemudian berhenti lebih menekuni dunia menulis. Sekarang dia udah menulis lebih dari 40 judul buku. Ya, ini menarik sekali seorang Aliansa bisa melahirkan begitu banyak karya. Tidak hanya sastra tapi juga buku-buku biografi. Mungkin Aliansa bisa lebih menjelaskan kenapa kemudian dari wartawan, walaupun saat mahasiswa, saat wartawan juga menulis ya, sudah menulis, tapi kemudian lepas dari kerja di sebuah media, Aliansa sekarang lebih menekuni secara intens untuk dunia penulisan dan melahirkan banyak buku. Mungkin apa yang motivasi yang paling besar membuat Aliansa menekuni ini? Ketika saya menjadi wartawan itu memang ada plus minusnya ya. Ketika kita menjadi wartawan, setiap hari kita didisiplinkan diri, bagaimanapun kondisi kita, setiap hari itu kita harus menulis karena memang itu tugas profesional kita, mau tidak mau kita harus menulis. Menulis berita ya maksudnya? Iya, menulis berita. Ketika menjadi wartawan itu saya menulisnya fokus pada liputan jurnalistik. Padahal sebelumnya saya sebelum terjun ke wartawan itu sudah sering menulis itu. Ketika menjadi wartawan itu ada semacam kerinduan untuk menulis sastra, menulis yang lainnya. Tetapi tuntutan di media massa kita kurang memberi waktu kita untuk menulis lain. Kemudian juga kita tidak boleh menulis di media lain. Kita hanya aturannya kita hanya boleh menulis di tempat kita itu aja. Itulah salah satu yang melatar belakangi saya kemudian memutuskan kalau saya pengen punya buku banyak, saya harus keluar dari media tempat kita bekerja. Tetapi saya tetap berterima kasih kepada media tempat saya dulu menaungi karena dia mengajarkan saya disiplin. Dulu kan sehari antara 2 atau 3 tulisan kita itu hukumnya itu sudah wajib. Berita ini ya? Iya, iya. Sebelum keluar itu saya mikirnya kalau di media kita bisa nulis rutin seperti itu, nantinya kalau saya sudah tidak terikat di media lagi, ya paling tidak sehari bisa menulis 1 tulisan lah atau apa. Kelemahannya ketika kita keluar dari media, kita tidak sedisiplin ketika masih terikat dengan orang lain. Karena itu saya sependapat dengan Mas Andi yang sering bilang di status Facebook bahwa musuh terbesar seorang penulis itu adalah kemalasan. Karena kita tidak terikat dengan orang, kadang rasa malas itu kadang muncul karena kita nggak ada yang tanda kutip memaksa itu nggak ada itu. Jadi kita tidak ada yang mengatur, maka kita sendiri yang mengatur itu. Nah, masalahnya karena kita mengatur sendiri, kadang-kadang itu kita langgar dengan sukarela, dengan nyaman saja. Oke, mungkin Aliansa bisa menjelaskan juga kenapa sejak mahasiswa ya menulis ya, menyukai menulis, terutama sastra. Saya kira mungkin Aliansa awalnya juga di sastra, entah itu puisi atau cerpen. Mungkin Aliansa bisa menceritakan bagaimana persentuhan awal Aliansa dengan karya sastra mungkin, atau
Mungkin ada hal lain yang bisa dijelaskan selain karya sastra itu. Sejak sekolah dasar saya sudah sangat menyukai buku. Mungkin karena saya ini tipikalnya orang yang introvert, agak tertutup. Jadi sebagai teman ya buku sebagai teman. Jadi waktu SD itu saya sudah sering ke perpustakaan. Sayangnya waktu itu perpustakaan yang namanya di desa agak terbatas. Jadi kalau perpustakaan itu buka, wah senangnya luar biasa. Bacaannya juga waktu itu si Kuncung ya. Yang paling saya suka itu Dennis si manusia ikan itu. Kadang karena di sekolahan itu jarang buka, saya justru minjam di sekolahan lain dengan cara menyewa saya dengan teman saya. Dia minjam di sekolah dia, tapi saya yang menyewa. Ke tempat dia ya. Ke tempat dia itu. Sampai SMP pun ya tadi karena introvert tadi sebagai pelariannya ke buku. Kadang ketika ke sawah pun sambil nunggu sawah panen supaya tidak dimakan pipit padinya, kan sepi di sawah, saya pasti bawa buku. Waktu SD itu saya sudah baca buku pengalaman masa kecil Sultan Iskandar Nur, kakek saya seorang pejuang karya Satyagraha Hurib. Kemudian ada buku Pipit Senja yang sangat mempengaruhi saya, itu ceritanya tentang dua orang bersaudara yang terpisah karena letusan gunung Galunggung. Akhirnya mereka dipertemukan justru saat ikut lomba bikin puisi rasanya. Dari situ tanpa sengaja mereka akhirnya bertemu. Itu kesannya sangat mendalam sampai sekarang saya ingat itu. Ketika SMP minat membaca saya lebih kuat lagi karena kebetulan saya sekolahnya di kota, di situ ada perpustakaan umum. Kemudian dulu juga ada toko persewaan buku atau novel itu. Bahkan buku yang sampai buku-buku Maria Francisca, Pri DS yang ngepop, Abdullah Harahap sampai yang populer lah, sampai yang arahnya dibaca juga. Gitu. Oke, Aliansa sendiri awal-awal itu lebih banyak menekuni genre apa di antara macam-macam genre? Sastra. Maksudnya apakah puisi, cerpen, atau penulisan? Awalnya puisi juga ya. Mungkin kebanyakan orang yang suka sastra itu rata-rata awalnya puisi. Mungkin karena entah karena pendek atau apa, masih belajar. Ya, tapi kemudian dari sekitar 40 judul buku yang sudah diterbitkan Aliansa ini kan ada banyak macam genre ya, dari selain kumpulan cerpen, juga banyak buku tentang biografi tokoh, juga di sini kayaknya belum ada kumpulan puisi kayaknya malahnya di awal-awal itu ya. Terus mungkin dalam hal penulisan Aliansa lebih menyukai lebih banyak menekuni bidang penulisan apa? Kukira kalau yang lain kan di luar sastra, mungkin itu karena faktor untuk pembuatan buku oleh seseorang, misalnya Aliansa untuk menuliskan itu. Nah, untuk sastra sendiri lebih ke cerpen ya sebenarnya Aliansa. Kenapa lebih menyukai cerpen? Kenapa sampai sekarang setahu saya belum ada novel mungkin ya? Mungkin bisa diceritakan. Pertama saya ini orangnya agak kurang sabaran, pengennya cepat. Mungkin karena ini pengaruh ketika bekerja di media massa, kita harus cepat gitu. Kalau begitu interview kita selesai, tulisannya harus di store. Segera gitu. Iya, segera itu.
Kalau tidak rampung itu rasanya masih mengganjal. Karena itu saya lebih memilih ke cerpen. Biasanya kalau menulis cerpen itu bisa sekali duduk gitu, bisa sekali duduk atau paling lama 1 hari lah selesai. Kalau menulis novel, sampai saat ini saya belum ada menulis novel. Rasanya perlu waktu berbulan-bulan. Sementara kita menunggu rampung itu pasti kepikiran terus. Bagaimana nanti jalan ceritanya pasti akan kepikiran terus. Dan bagi saya itu mungkin agak mengganggu itu. Sementara kita beraktivitas, kita tidak bisa menghilangkan lanjutan ceritanya gimana itu. Karena itu saya lebih memilih cerita pendek, karena tadi supaya beban untuk merampungkan itu bisa segera dituntaskan. Oke, mungkin ada dalam proses kreatif Aliansa, mungkin ada bentuk penulisan atau buku yang mungkin menjadi cita-cita yang dari sekian 40 judul ini yang belum Aliansa lakukan. Mungkin ada satu buku yang pengen dibuat atau kedepannya itu. Dalam beberapa tahun ini, mungkin sekitar 5 tahunan ini, saya mungkin agak merubah haluan. Yang tadinya saya lebih fokus ke sastra, mungkin di masa-masa akan datang saya tetap akan menulis sastra, tetapi akan tetap memasukkan unsur budaya lokalnya. Budaya lokal ya. Karena saya melihat sekarang ini yang menulis budaya lokal itu agak langka, agak jarang itu. Sementara budayawan kita yang dulu seperti Pak Samsiar Seman, Pak Jim Aryadi, ke Suryansah Idham kan satu persatu sudah meninggal. Sementara di pasaran kita agak susah mencari buku-buku yang terkait dengan budaya lokal itu. Karena itu saya ada keinginan untuk tahun-tahun akan datang saya lebih fokus kepada budaya Banjar. Yang salah satunya yang sudah saya tulis peribahasa Banjar, bunga rampai tradisi dan kepercayaan masyarakat Banjar, masjid-masjid bersejarah di Kalimantan Selatan, dan ini yang akan datang upacara adat di Kalimantan Selatan. Oke. Saya kira udah cukup ya, kita udah cukup bicara banyak dengan Aliansa tentang buku-bukunya, proses kreatifnya juga. Terima kasih Aliansa untuk kita dalam program acara Banjarbaru Rainy Day Literary Festival tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.